Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa, 30 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-22. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 10b sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Tidak semua manusia mengenal Allah dan kasih karunia Allah, baik yang dianugerahkan kepadanya sendiri atau kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada sesamanya. Fenomena ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Rasul Paulus mengatakan, hanya orang yang memiliki roh Allah, yang mampu mengenal Allah, dan mengenal kasih karunia yang dianugerahkan Allah, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Sementara yang tidak memiliki roh Allah, hanya memiliki roh duniawi, baginya dia tidak akan pernah mampu mengenal Allah dan segala kasih karunia yang dianugerahkan Allah, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada sesamanya. Saudari dan saudara yang terkasih, roh Allah ada dalam diri kita. Ketika kita dibaptis, dikokohkan lagi ketika kita menerima sakramen Krisma, sakramen penguatan. Tapi apakah roh Allah itu berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan kita? Kalau roh Allah itu berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, maka pasti kita akan mampu mengenal Allah, mengenal kehendaknya, dan mengenal kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, juga kepada sesama kita. Kalau kita sungguh memiliki roh Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita hanya berpikir positif tentang orang. Kita hanya bisa meneguhkan orang, berbuat baik pada orang. Karena itu rencana Allah, itu memang kehendak Allah yang kita kenal. Karena rohnya yang berdiam dalam diri kita dan yang mengajak kita untuk hidup seturut kehendak Allah. Andai kata masih ada iri hati dalam diri kita terhadap orang lain. Andai kata kita masih berpikir negatif tentang orang, artinya kita sepertinya tidak punya roh Allah dalam diri kita. Sekalipun kita mungkin sudah dibaptis, sudah menerima sakramen Krisma. Karena orang yang sudah dibaptis dan yang sudah menerima sakramen Krisma, hidupnya mesti dipengaruhi oleh roh Allah itu. Hidupnya dituntun oleh roh Allah itu. Banyak toh orang-orang yang kelihatan bertekun dalam doa, perayaan Ekaristi, baca kitab suci, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Tapi kehidupannya belum menunjukkan bahwa seluruh kehidupannya itu dipengaruhi oleh roh Allah. Maka masih saja ada pikiran jahat tentang orang, pikiran jelek tentang orang, pikiran negatif tentang orang. Jangan sampai saya dan Anda seperti itu. Sementara dalam bacaan Injil, ada 2 poin yang disampaikan kepada kita. Banyak orang menurut bacaan Injil hari ini kagum terhadap pengajaran Yesus. Karena perkataannya penuh kuasa. Mengapa mereka menyimpulkan seperti itu bahwa perkataan Yesus itu penuh kuasa? Karena memang apa yang dikatakan Yesus itu yang terjadi. Roh yang merasuki seseorang menurut bacaan Injil hari ini keluar dari orang itu hanya karena hentakan dan hardikan Yesus.
Apakah kata-kata kita berwibawa dan penuh kuasa? Apakah kata-kata kita bisa membebaskan orang? Apa kata-kata kita bisa menyenangkan orang? Membuat gairah hidup dalam diri orang bertumbuh? Atau malah kata-kata kita menyakitkan orang, membebankan orang, atau membuat orang merasa terbeban dalam hidupnya, atau membuat orang merasa sakit hati? Kalau demikian terjadi, maka kata-kata kita bukanlah kata-kata yang penuh kuasa. Karena kata-kata yang penuh kuasa menurut contoh perkataan Yesus sendiri adalah kata-kata yang membebaskan, yang menyembuhkan, yang menggembirakan, yang membuat orang bersuka cita. Dan poin yang kedua dari bacaan Injil hari ini adalah kata-kata roh yang sedang merasuki orang tersebut dalam Injil hari ini. Aku tahu siapakah engkau. Aku tahu. Atau pertanyaannya, aku tahu siapa engkau. Apakah engkau akan datang untuk mencelakakan kami, untuk menghancurkan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah Yesus yang kudus dari Allah. Nah, pertanyaan itu sebenarnya sungguh menyentuh hal terdalam dari misi Yesus. Yesus datang bukan untuk menghancurkan, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Dan Yesus tunjukkan dalam peristiwa penyembuhan orang yang kerasukan itu. Yesus tunjukkan bahwa dia memang datang bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mencontoh hidup Yesus. Kehadiran kita mesti menyelamatkan orang. Kehadiran kita mesti menggembirakan orang. Kehadiran kita mesti membuat orang merasa hidup kembali. Tuhan memberkati.